أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim alaihi salam, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Surat Al-Baqarah ayat 130 dan ayat 131. Kemarin sudah kita bahas surat Al-Baqarah 127, 129 dan 128 ya. Yang kemarin kita sampaikan 127-nya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kalau kita melakukan ibadah, ya, kita melakukan hal-hal yang baik, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukannya dengan yang terbaik, kemudian kita berdoa ya kepada Allah, memohon agar apa yang kita lakukan itu diterima. Dan kita juga memohon kepada Allah untuk meminta maaf bila apa yang kita kerjakan itu ada kekurangannya. Jadi ayat 127 ini mengajarkan agar manusia ya beribadah kepada Allah, setelah dia melaksanakan ibadah-ibadah itu, maka hendaknya dia memohon pertolongan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, kemudian kita berdoa, dan selebihnya kita bertawakal
Bagaimana terdapat di surat Al-Baqarah 186 bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Jadi doa-doanya orang-orang yang beriman akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikannya kebahagiaan itu dunia sampai di akhirat. Sementara permohonan orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, mereka hanya mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan isinya saja, akan tetapi iman dan takwa tidak diperolehnya, sehingga kasih itu saat dia meninggal dunia maka kasih itu diganti laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian 128-nya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Jadi para nabi dan rasul itu luar biasa, arti mengajari sebagai uswah bahwa dirinya adalah manusia yang dimana yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Ya, padahal para nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia pilihan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu sebetulnya pelajaran bagi kita semua pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan beristiqomah. Karena dengan adanya kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka apa yang kita minta ya kaitannya dengan keperluan kita, baik itu sandang, pangan, papan, ataupun segala keperluan di dunia ini, maka Allah berjanji akan memberikannya, ya. Kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan waqina adzabannar. Kita memohon yang paling penting lagi, jangan sampai anak cucu kita, diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslimin muslimat, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena neraka itu bisa menyebabkan orang itu menjadi hina kalau dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kita disuruh bertaubat. Jadi dengan adanya taubat itu segala noda kesalahan kita akan hilang, ya, diganti kejahatan kita diganti dengan kebaikan kalau kita mau bertaubat, berhenti dari segala macam keburukan. 129-nya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Nah ini ya, jadi Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW ini harus dibacakan, harus dikaji, ya, harus dipelajari, harus dibaca, ya, difahami, terus diamalkan, terus didakwahkan, ya, agar diri kita terbimbing ke jalan yang benar. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu.
Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan tangan kita, menggunakan tangan untuk mengetik, untuk menulis, jadi ya, untuk membagi hal-hal yang baik itu dengan tangan-tangan kita. Jadi tangan kita itu bisa berbicara atas perintah hati dan akal kita. Manakala hati dan akal kita itu baik, maka yang tertulis di jari-jari tangan kita adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, apabila hatinya itu sakit, pikirannya itu sakit, maka yang tertulis di tangan-tangan kita pasti ya hal-hal yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk. Nah, beda ya Dek ya. Makanya Rasulullah mengatakan apabila hati kita itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita jadi baik Dek. Mulut kita jadi baik, mata kita jadi baik, akal kita jadi baik, jasmani dan rohani kita jadi baik karena hati kita hati yang baik. Rasulullah itu hatinya adalah qalbul Quran. Jadi luar biasa Rasulullah itu. Makanya kita menjadi umat Nabi Muhammad ya, membaca uswah kita, belajar ingin memperbaiki diri kita ya, sambil mohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan kita rajin untuk mengaji ya, membaca ayat-ayat yang tersurat dalam Al-Qur'an 114 surat ini dan ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini dibaca Adik. Ya, jangan lupa kalau membaca harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini membaca ilmu, mempelajari ilmu tapi malah jauh daripada Allah. Itu tandanya ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi semakin bertambah ilmu kita, maka semakin cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ya, dan mengajarkan kitab. Nah, Al-Quran ini diajarkan ya, belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu tadi, mereka dulu juga belajar Al-Quran. Jadi siapa yang mau belajar, maka dia akan bisa mengajar ya. Dan hikmah kepada mereka. Jadi hikmah ini luar biasa. Intisari agama Islam ini ada tentang akidah, ada tentang syariah, ibadah, muamalah, ada kisah-kisah, ada ilmu umum dan ilmu agama. Hendaknya kita kaji dengan harapan kita kokoh dalam imtak dan iptek. Nah, itu ya bisa menyebabkan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang kokoh pendiriannya. Jadi itu diperlukan ya, generasi robbani namanya ya, surat ketiga ayat 79 ya. Dan mensucikan mereka, sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, sekarang hari ini kita kaji lanjutannya 130 sama 131. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi luar biasa kalau orang itu sudah dipilih sama Gusti Allah menjadi orang yang soleh. Solehnya itu dunia sampai akhirat ya, luar biasa. Makanya doanya Mbah Nabi Ibrahim itu,
Rabbi habli minas solihin. Surat 37 ayat 100 ya, As-Saffat. Itu permohonannya Mbah Nabi Ibrahim itu. Jadi soleh dirinya, seorang suami dan punya istri yang solihah, anak-anak cucu-cucu Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam ini banyak yang menjadi nabi dan rasul ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat, kita perdalam surat Al-Baqarah ayat 130 ini. Ayat ini tidak menerangkan agama Ibrahim itu. Ayat yang lain menerangkan dasar-dasar kepercayaan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang musyrik. Surat Ali Imran ayat 95. Pada ayat yang lain dijelaskan bahwa agama Ibrahim atau agama Islam ialah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya Mbah Nabi Ibrahim tadi memohon agar anak-anak cucu-cucunya menjadi orang-orang yang luhur, yang berbudi luhur, yang berbudi baik, ya akhirnya diijabahi ya, punya anak yang solih namanya Nabi Ismail alaihi salam, namanya Nabi Ishak alaihi salam, dan banyak para nabi dan rasul akhirnya punya cucu ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa-doa leluhur yang berbudi luhur ya. Kemudian Allah berfirman, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang musyrik. Surat An-Nahl ayat 123. Surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman lagi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dalikad dinul qayyimu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya
dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 30-31. Orang-orang Yahudi Nasrani dan musyrik Mekah, termasuk anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka membangga-banggakan diri dengannya, tetapi mereka tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam agar diutus Allah di kemudian hari. Mereka mengetahui yang demikian, tetapi mereka bersikap seolah-olah tidak mengetahuinya. Bahkan kebanyakan mereka mengikuti agama yang diciptakan hawa nafsu mereka, yaitu menyembah berhala, menyerikatkan Allah, mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, dan sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayat ini merupakan berita gembira bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia telah dipilih Allah di dunia di antara hambanya, dan di akhirat termasuk di dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi luar biasa kalau Allah itu sudah memilih orang itu soleh dunia dan akhirat, berarti manusia-manusia pilihan. Kemudian 131 terakhir, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan agar berserah diri, mengakui keesaan Allah, dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya saja. Yang dimaksud dengan berserah diri di sini ialah tunduk dan patuh kepada agama Allah, agama yang sesuai dengan akal pikiran, yang disertai dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang nyata. Agama tersebut akan dilanjutkan penyampaiannya oleh rasul-rasul yang datang kemudian, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mengikuti jejak langkah-langkah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz, para umat, ya, yang beriman takwa. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menjawab perintah Allah tanpa menanyakan sesuatu pun. Nabi Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Tuhan seluruh alam. Maksudnya ialah aku memurnikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah saja. Aku hadapkan wajahku kepadanya, ibadahku, hidupku, dan matiku untuk Tuhan seluruh alam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Surat Al-An'am ayat 79. Jadi sekali lagi, mari kita belajar, ya, Al-Islam ini. Mari kita mantapkan Islam kita, mari kita mantapkan iman kita sampai ihsan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita
dengan hamba-hambanya yang soleh dan solihah. Jadi perlu ya kita ini bersahabat dengan orang yang soleh dan solihah, karena dengan bersahabat dengan orang yang soleh dan solihah itu seperti bersahabat dengan orang-orang yang sehat. Jadi orang-orang yang sehat itu adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Jadi namanya sehat wal afiat. Kalau sudah kita sehat wal afiat, maka kita akan menjadi dokter. Jadi kita bisa berbagi ya cara untuk menyehatkan jasmani dan rohani kita itu. Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang hatinya mati, maka kita bisa mengarahkan agar hati-hati mereka menjadi hidup ya. Kita mampu untuk mengenalkan kalimah-kalimah thayyibah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila kita bertemu dengan umat yang hatinya sakit, maka kita bisa mengarahkan, memberi motivasi agar Allah bisa menyembuhkan dengan cara kita bertaubatan nasuha. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi umat yang ada di bumi ini, bumi Indonesia ini. Allah senantiasa melindungi orang-orang yang beriman takwa dan dihindarkan keluarga besar kita dari virus corona. Allahumma inna na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Dan juga mudah-mudahan negeri Mekah terlindungi dari virus corona, dan juga negeri Madinah dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing umat ini agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi perkokoh ya 19 rakaat ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dijumlah ada 17 rakaat ditambah 2 yaitu sholat fajar, jadi ditambah ada 19. Itu modal cara untuk memperkokoh iman kita. Jadi kalau iman kita kokoh, kemudian kita juga harus berupaya ya DM3 ini mencuci tangan ya supaya bersih ya, memakai masker ya, termasuk menjaga jarak. Jadi kita harus mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita, berupaya agar warga bumi ini menjadi orang yang sehat wal afiat. Dan yang lebih lagi, ajaran wudhu juga mengajarkan M3 itu. M yang pertama adalah menjadi orang yang senantiasa bertaubat. M yang kedua menjadi orang yang senantiasa membersihkan diri. Membersihkan diri bersih ya. Kemudian M yang ketiga menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Seperti doa kita pada waktu selesai wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita, ayat-ayat yang kita baca secara tersurat dan kita gabungkan dengan ayat-ayat yang tersirat, sehingga menyebabkan iman dan takwa kita semakin kokoh, semakin bersemi, semakin berbunga, semakin berbuah, sehingga akan mampu menjadikan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini
senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga besar kita, diri kita, serta umat muslimin muslimat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa kita, bapak kita dan guru-guru kita, murid-murid kita, ya, sahabat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah meninggal dunia, senantiasa kita mohonkan kepada Allah, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.